Ya, saya kira presentasi yang sangat baik. Aplaus dulu dong. Ya, ya, ya. Ya, semoga ke depan ada apa komisioner Komnas HAM dari kelas ini ya nanti ya. Baik, ya topik kita kali ini adalah topik yang sangat menarik, berat ya, dan paling hakiki ya, karena setiap individu manusia itu dibekali dengan hak asasi itu. Itu adalah hak fitrah dari setiap individu, itu adalah hak asasi gitu. Hak untuk hidup ya. Seseorang tidak boleh dibunuh sembarangan gitu ya. Bahkan oleh negara gitu, kecuali melalui proses hukum yang benar-benar bisa dipercaya gitu ya. Dan hanya negara yang bisa membunuh seseorang melalui proses hukum itu. Yang lain tidak ada yang berhak ya. Kemudian hak yang kedua adalah hak milik. Jangan lupa ya, hak yang melekat pada setiap individu adalah hak milik. Karena itu tidak boleh ada upaya perebutan harta seseorang misalnya gitu ya. Negara pun kalau ingin katakanlah tadi seperti contoh jalan tol, itu nggak bisa sembarangan mengambil hak milik seseorang. Harus atas persetujuan orang itu dan tidak boleh merugikan gitu. Karena itu termasuk hak asasi gitu. Ya. Misalnya dengan dalih untuk menyelesaikan pembangunan jalan tol misalnya dengan menggusur sembarangan, itu tidak bisa dilakukan. Makanya adalah benar kalau seseorang yang tidak mau menerima itu ya pertahankan. Kita lihat misalnya ada rumah yang di tengah jalan tol itu kan, di atas itu tidak bisa disalahkan gitu. Orang itu punya hak asasi untuk di situ, kecuali dia memang menyerahkan tanahnya, menjual tanahnya dengan harga tertentu yang dia setujui, gitu ya. Harus dilakukan secara persuasif dan tidak boleh melanggar. Ya, tidak boleh ada intimidasi. Kalau sudah ada intimidasi itu sudah melanggar HAM, gitu ya. Hak milik itu termasuk ke dalam hak asasi selain hak hidup, ya. Kemudian yang ketiga, hak sosial politik. Setiap individu itu memiliki hak untuk menentukan garis politiknya, untuk menentukan langkah-langkah sosialnya. Tidak boleh ada misalnya pemaksaan ya, dan lain sebagainya. Makanya sistem kita demokrasi itu satu-satunya sistem yang bisa dilaksanakan yang sesuai dengan HAM. Karena tidak ada pemaksaan. Nah, pada saat di prakteknya, di praksisnya ada pemaksaan, kehendak, ada intimidasi, maka itu sudah melanggar HAM. Gitu. Jadi dalam proses politik pun ada proses-proses pelanggaran HAM. Gitu ya. Kemudian hak sosial politik, hak ekonomi, ya, hak ekonomi yang keempat. Hak ekonomi itu merupakan hak asasi yang perlu dilindungi juga. Bahwa setiap individu itu memiliki hak untuk memperjuangkan kesejahteraan hidupnya, gitu ya. Karena itu dasar negara kita yang kelima kan keadilan sosial. Karena itu bagian dari hak dasar itu, gitu ya. Siapa yang berkewajiban menyelenggarakan hak dasar itu ya pemerintah, gitu ya. Makanya tadi kalau misalnya ada penanganan HAM yang tersendat, maka yang salah itu pemerintah, gitu ya. Kita lihat misalnya tuntutan-tuntutan penyelesaian pelanggaran HAM itu sejak era Habibie ya, sejak era Gus Dur, sejak era Megawati tidak ada yang selesai. Maka semua pemerintahan itu sebenarnya gagal ya menegakkan hak asasi manusia. Terkait dengan hak asasi manusia tidak hanya mereka yang terbunuh, tidak hanya mereka yang katakanlah diculik dan hilang, tetapi mereka-mereka yang tergusur rumahnya ya, mereka-mereka yang menjadi miskin karena kebijakan pemerintah itu juga pelanggaran HAM gitu ya. Dan kalau ditanya kenapa penyelesaian pelanggaran HAM itu selalu tersendat, ya ini terkait dengan kekuasaan itu sendiri ya.
sang penguasa akan menghindarkan diri dari berbagai sanksi hukum, tuntutan-tuntutan itu, dan dia punya berbagai cara, berbagai alat untuk terhindar dari itu. Jadi sebenarnya menjadi komisioner HAM itu adalah pekerjaan yang sangat sulit, rumit, berbahaya, bahkan bahaya itu bisa membalik ke dirinya gitu ya. Nah, tetapi saya kira itu pekerjaan yang sangat baik sekali ya. Kalau Anda punya concern dengan hak asasi manusia, bergerak dalam itu, kemudian membuat lembaga terkait dengan penyelesaian hak asasi manusia, saya kira itu bagus ya kali. Meskipun ya kita lihat korbannya banyak ya. Yang paling terkenal Munir misalnya kan. Bagaimana Munir sampai seperti itu ya kan. Ada yang katakan nah itu siapa namanya? Wiji Tukul ya, Marsina. Nah, itulah orang-orang yang memang concern dengan hak asasi manusia yang ya harus mati. Ya, harus mati. Karena itu. Terkait dengan pembunuhan di tol itu KM50 sampai sekarang kan nggak ini juga ya kan, ada wartawan yang ingin membongkar tapi si wartawan itu yang hampir kena ya kan, untung dia bisa lolos. Untung dia bisa lolos. Nah itu jadi pelanggaran HAM itu memang pelanggaran yang paling sulit diselesaikan. Kenapa? Karena selalu terkait dengan penguasa gitu. Penguasa dan jaringan-jaringannya. Dan saya kira itu akan terus terjadi mungkin sampai akhir zaman ya, sampai terakhir gitu ya. Terus gimana itu Pak? Ke depannya gitu, buat generasi muda harus gimana? Gitu. Nah, saya kira yang terbaik adalah tentu kalau untuk jangka panjang adalah memberikan penyadaran ya tentang pentingnya menempatkan pada tempat yang tertinggi hak-hak asasi, perlindungan hak asasi. Terkait dengan itu tentu upaya untuk semakin mendemokratiskan kekuasaan itu terkait dengan semakin dilindunginya hak asasi manusia. Kenapa? Karena semakin otoriter, semakin militeristik suatu kekuasaan, dia akan cenderung berbuat sewenang-wenang. Di sisi lain semakin demokratis, kekuasaan itu akan semakin menjauh dari praksis-praksis yang merupakan pelanggaran hak asasi manusia itu, gitu ya. Kenapa? Karena proses yang demokratis itu akan menjadi filter sendiri bahwa mereka-mereka yang katakanlah memiliki moral yang baik, mereka-mereka yang menghargai hak asasi manusia, itulah yang akan dipilih, gitu ya. Jadi tidak ada cara lain selain proses demokratis untuk meminimalisir korban-korban kejahatan hak asasi manusia, pelanggaran HAM yang biasanya dilakukan oleh penguasa-penguasa yang otoriter, gitu ya. Jadi kalau ditanya siapa yang bertanggung jawab, ya betul, memang penguasa. Ya. Kemudian siapa yang harus menyelesaikannya? Ya penguasa selanjutnya. Kalau tidak bisa penguasa sekarang, ya penguasa selanjutnya. Nah, untuk itu maka setiap kecenderungan ke arah otoritarianisme, setiap kecenderungan ke arah perpanjangan kekuasaan itu harus dilawan, gitu ya. Rotasi kekuasaan itu penting untuk menjaga agar kekuasaan tidak masuk ke dalam otoritarianisme. Kenapa? Karena semakin panjang kekuasaan seseorang akan cenderung semakin otoriter, akan semakin memiliki alat-alat untuk menggelar kekuasaannya secara non hak asasi manusia, gitu ya.